gewoon voor kunnen spelen als ze mij zouden vragen. Als ze mij eerst willen bekijken, dan kan dat ook. Ja. Ja, ik sta er gewoon voor open, dat wil ik wel gewoon zeggen. Verder misschien wel voor Indonesië, ja, kan kijken. Pertama soal Martin Paes yang banyak mengatakan dia sudah berhasil, FIFA sudah mengiyakan dia bisa bermain buat Indonesia. Oke, maka mencuatlah nama Ole Romeni. Apalagi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah memfollow Instagram dari Ole Romeni. Kita sedang memburu dia untuk bagaimana dia bisa memperkuat tim nasional kita. Yusa Nugraha itu juga sudah mengatakan bahwa Mauro Silstra OTW, semua surat-surat dia sudah urus. Ya, bahkan sudah kirim ke PSSI. Tinggal menunggu panggilan. Kapan dia akan datang untuk bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Hasil pengamatan Yeom Ki-hun. Ole Romeni dan Zylstra segera urus berkas. Striker di Liga 1 kurang gacor. Heran, penyerang timnas sulit cek goals. Martin Paes resmi diperbolehkan FIFA membela timnas Indonesia. Ya, baru-baru ini Sintayong dan asisten barunya telah tiba di Indonesia dan tak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja. Di mana Yeom Ki-hun telah mendapatkan tugas awal dari Coach Shin untuk mengamati stiker-stiker yang ada di timnas Indonesia. Dan setelah melihat pengamatannya, Yeom Ki-hun habis pikir, bagaimana pemain didominasi oleh para pemain Eropa kesulitan untuk mencetak gol. Dengan catatan gol yang masih dibilang sangat kecil dibandingkan persentase yang biasanya seharusnya bisa dijadikan gol. Ia menilai bahwa penyerang timnas yang ada saat ini kurang memadai untuk kawasan bersaing dengan tim-tim negara Asia. Ia juga mengamati pemain Liga 1 kebanyakan lini depan diisi oleh para pemain asing, tapi kualitasnya masih kurang. Oleh sebab itu Yeom Ki-hun berharap penyerang yang akan datang ke timnas Indonesia seperti Ole Romeni dan Mauro Zylstra bisa berkasnya segera terurus dengan cepat. Karena memang secara teriak mereka cukup menjanjikan mengisi lini depan timnas Indonesia. Sedangkan Martin Paes sendiri sudah dinyatakan boleh membela timnas Indonesia melalui jalan yang cukup panjang, akhirnya timnas bisa diperkuat kiper kelas dunia di round ketiga. Lantas menarik untuk disimak dan inilah cerita selengkapnya. Ya, seperti yang sedang dikabarkan bahwa PSSI telah mengurus apa yang diinginkan timnas Indonesia untuk bisa menegakkan para pemain keturunan khususnya di lini depan agar cepat rampung. Karena kita tahu di depan timnas dirasa mempunyai masalah dengan sulitnya mencetak gol. Maka oleh sebab itu PSSI berusaha mendatangkan Yeom Ki-hun yang diminta oleh Coach Shin untuk mengisi bangku asisten pelatih sekaligus pelatih striker untuk timnas Indonesia. Dan setelah tibanya di tanah air, Coach Shin beserta staf pelatih lainnya termasuk Yeom Ki-hun langsung ikut melihat pertandingan di Liga 1 yang dinilai akan mencari bakat-bakat pemain depan di Liga 1 yang dianggap bisa bermain di timnas Indonesia. Seperti pertandingan Malut United melawan Persebaya Surabaya yang langsung dilihat oleh Coach Shin untuk memantau pemain yang menonjol. Namun meski begitu Coach Shin menilai bahwa Liga 1 sudah mulai berubah, kualitasnya semakin baik. Tetapi selama ini masih belum ada pemain yang dipanggil oleh Sintayong maupun Yeom Ki-hun. Ya, diketahui Yeom Ki-hun dan Sintayong akan terus memantau para pemain di Liga 1 dengan melihat 1 bahkan 2 pertandingan lagi ke depan untuk bisa memanggil nama-nama yang akan memperkuat timnas Indonesia. Dan selagi pemantauan yang terus berjalan, kita dikagetkan dengan pemain keturunan Mauro Zylstra. Striker tajam keturunan Belanda Bandung yang serahkan lagi akan bergabung ke timnas Indonesia karena berkasnya sudah diberikan kepada PSSI. Ya, Mauro Zylstra adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Eropa. Ia bermain untuk klub Belanda Nijmegen U21, di mana pemain keturunan ini memang tampil impresif bersama Nijmegen. Bahkan ia pun menjadi sorotan dengan kekuatan yang ia miliki, kecepatan, naluri, pergerakan, body atletis, sundulan, bahkan penyelesaian akhir yang cukup mumpuni membuatnya bisa jadi landasan Coach Shin untuk menjadi striker timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, Mauro Zylstra bermain dalam 13 pertandingan di U21 Liga 1 serta 6 kali U21 di Liga 2 Belanda. Total musim yang ia bermain dalam 19 pertandingan dengan mencatatkan 9 gol. Untuk total keseluruhan ia sudah tampil dalam 46 pertandingan sejak harinya dengan mengoleksi 30 gol serta 12 assist.
Sesuatu yang membuat penampilan apiknya sehingga PSSI tertarik membawanya berseragam timnas Indonesia. Sekali lagi diketahui ia sudah kirim semua berkasnya ke PSSI dan tinggal terbang ke Indonesia. Di sisi lain, Ole Romeni yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Ia sering mencetak gol dalam posisi sulit, menciptakan sebuah pergerakan yang bisa membongkar pertahanan lawan. Seperti pada saat lawan Bang J Venezia versus FC Utrecht yang dicetak oleh Ole Romeni meskipun Venezia menang dengan skor 2-1. Namun, untuk Yeom Ki-hun sendiri, berharap kedua pemain keturunan ini bisa segera membela timnas Indonesia. Terkhusus Martin Paes, kita tak perlu bimbang lagi, karena kiper yang memperkuat FC Dallas itu diresmikan FIFA dalam pengumumannya untuk boleh memperkuat timnas Indonesia. Seperti apa yang telah dikabarkan oleh lahatpost.co yang merupakan anggota jaringan Diswai dan B-Universe mengungkapkan bahwa Indonesia bisa bernapas lega karena Martin Paes bisa bergabung ke timnas Indonesia. Hebatnya lagi, vegetasi sepak bola KNVB Belanda juga ikut membantu proses persidangan Martin Paes pengadilan atribasi cas FIFA. Ya, Coach Shin dan juga Yeom Ki-hun memang menyadari bahwa kiper dan lini depan masih menjadi masalah utama di timnas Indonesia. Coach Shin juga mengatakan bahwa di lini depan timnas Indonesia tak begitu tajam alias tumpul. Lihatlah ketika timnas Indonesia melawan Irak di Stadion GBK kemarin. Begitu banyak peluang yang dibangun secara maksimal dari sektor lini tengah timnas Indonesia, namun kesulitan dimaksimalkan menjadi gol dari penyerangan timnas Indonesia. Untuk pertandingan terakhir melawan Filipina sendiri dinilai bahwa fans timnas Indonesia juga memprediksi sebelum pertandingan melawan Filipina akan dibanjiri gol kemenangan dari timnas Indonesia. Nyatanya tidak. Setengah mati kita menyerang dan menggempur habis-habisan Filipina. Namun nyatanya tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol oleh penyerang timnas Indonesia. Adapun kau yang tercipta melalui berkat penampilan apik sang Profesor Tom Haye dan Rizky Ridho yang mata birunya bukan dari penyerang. Lantas dengan hal itulah Coach Shin memanggil Yeom Ki-hun untuk memoles penyerang yang gak ada saat ini sambil menunggu pemain keturunan yang selangkah lagi akan membela timnas Indonesia. Nicest game I played with the atmosphere and this thing, so very happy to be here. I think we showed quality. I think we have to win here 5-0 maybe, so I think it was a good performance tonight. Yeah, we can see. Ya, dengan melihat para pemain penyerang di timnas Indonesia saat ini, di mana ada nama Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangun, Dimas Derajat, yang selalu menjadi andalan Sintayong di timnas Indonesia. Yeom Ki-hun yang melihat statistik secara keseluruhan mengaku kaget dengan torehan gol yang selama ini ia ciptakan perbandingan sangat jauh dengan raihan rata-rata jika diproyeksi sebagai striker. Intinya dengan ukuran striker jumlah gol mereka terbilang minim sekali. Untuk ukuran Asia mereka dinilai masih berada di kawasan ASEAN. Dan dengan apa yang diketahui, Yeom Ki-hun mempunyai tugas yang berat untuk membalas striker di timnas Indonesia. Dengan berjalannya waktu yang semakin dekat dengan round ketiga, mau nggak mau dengan cara cepat, Coach Shin yang tak punya pilihan lain, menunggu pemain diaspora yang akan hadir sebentar lagi membela timnas Indonesia. Seperti yang baru-baru ini gencar diberitakan, Mauro Zylstra yang sudah mengirimkan semua berkasnya kepada PSSI dan tinggal menunggu kedatangannya ke Indonesia untuk dinaturalisasi. Sedangkan untuk Ole sendiri, kayaknya ia akan juga ikut membela timnas Indonesia melihat gerak-gerik yang ia lakukan dengan memfallback Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang dianggap netizen Indonesia akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Karena kita tahu sendiri kan netizen Indonesia seperti apa. Selain itu, ia juga telah menghapus beberapa foto berseragam timnas Belanda di Instagram. Serta ditambah komentar Wah Haji Ragnar di Instagram oleh Romeni dengan menuliskan 1%, yang ditandakan mempunyai kode keras untuk segera bergabung ke timnas Indonesia. Jadi kita doakan aja yang terbaik untuk keduanya agar cepat-cepat timnas Indonesia. Ya, jika kedua pemain ini masuk untuk timnas Indonesia, ini akan menjadi langkah yang baik bagi Yeom Ki-hun karena akan lebih mudah jika mempunyai dua pemain abror di timnas Indonesia. Dan lebih baiknya para penyerang di timnas Indonesia sekarang kita belajar dengan kedatangan Ole yang mempunyai kualitas di atas rata-rata. Meskipun PSSI terus menggenjot dan mencari para pemain keturunan grade A untuk membela timnas Indonesia. Ya, jadi itulah tadi bagaimana hasil pengamatan Yeom Ki-hun, serta menyambut kedatangan pemain baru seperti Martin Paes yang sudah resmi bisa bergabung ke timnas Indonesia. Sedangkan Ole dan Mauro Zylstra yang sedang mengirimkan berkasnya ke PSSI dan tinggal menunggu kedatangannya.